lagi nih sejak sebelumnya kan 99 2004 ya. Sekarang periode 2017 sampai 2022 ya. 2020. Ini gimana Bung? Target jangka pendek dan jangka panjangnya Bung Ferry untuk The Jack gimana Bung? Ya, kalau sesuai dengan tema benahin dan nyiapin. Benahin itu dalam arti organisasi ini udah ada yang perlu dirubah, gitu. Ada yang perlu dirubah, mungkin disesuaikan dengan zaman. Gitu. Misalnya kalau dulu pertama kali gue diriin anggota Jackmania itu paling nggak jauh dari Jakarta. Kalau sekarang kan outsider banyak. Jadi dari mulai penomoran untuk memfasilitasi anak-anak outsider, dari penomoran aja kita juga ada ciri khusus dari untuk anak-anak outsider. Terus kemudian nyiapin dalam arti gini, kaderisasi ini sempat nggak jalan. Ada beberapa figur yang kalau gue lihat kurang dikasih ruang untuk berekspresi di organisasi ini. Nah, gue coba rangkul semua, baik itu komunitas, itu outsider, itu gue coba rangkul semua untuk, ayolah, ini rumah kita berekspresi di sini, silakan yang mau jadi pengurus silakan buka. Jadi kedepannya setelah gue turun banyak lagi muka-muka baru, kader-kader baru yang siap menerusin organisasi ini. Balik jauh nih. Ini kenapa sih The Jackmania? Apakah mungkin sebelumnya kan ada kita lihat Macan Kemayoran? Apa The Jackmania itu ngambil katanya dari mana? Awalnya tuh sebetulnya Persija ketika baru bangkit lagi dikelola sama orang-orang yang Bang Yos gitu, jadi Mbak Diza, Mas Edi Patmo, Bang Minal Kamar gitu. Nah itu mereka memberikan julukan ke Persijanya itu The Jack. Gue waktu itu datang ke Menteng, gue lihat ada spanduk putih gede tulisannya Welcome The Jack. The Jack itu artinya ya Persija dan anak-anak Jakarta. Jadi gue pikir kalau kita yang 40 orang pendiri ini berpikir kalau memang itu The Jack, kita ingat Beatle. Penggemarnya Beatle itu Beatle Mania, kita The Jack Mania. Untuk The Jack sendiri nih, Bung, terakhir kan kita tahu lawan Persija banyak The Jack yang bisa dibilang berarti The Jack sesat ya. Banyak terusan yang ya bisa dibilang sih anak-anak bocah sekarang. Itu gimana Bung untuk Bung sendiri sebagai ketua umum The Jack, antisipasinya untuk mengurangi hal seperti itu gimana? Iya, sebetulnya untuk anak-anak seperti ini memang udah lama ada, baik dari zaman gua ketua dulu, kemudian zaman Mas Danang, zaman Rico. Mungkin istilahnya aja yang berbeda, mungkin ada Bang Rojali, kemudian ada Sinar Artisan, ada apalah. Tapi intinya mereka ini adalah kelompok yang memang mayoritas adalah tidak tergabung dalam organisasi kita, sehingga terkesan kurang terarah dalam memberikan dukungan. Karena dalam organisasi itu kan kita melakukan edukasi bahwa memberikan dukungan pada Persija itu bukan merugikan, tapi benar-benar memberikan satu keuntungan, mendatangkan suatu keuntungan, suatu hal yang positif buat Persija, bukan merugikan. Nah, pendidikan ini kan jelas nggak nyampe ke mereka karena apa? Karena mereka tidak pernah dengar dari korwil mereka tidak pernah ikut briefing di sekret, mereka juga kurang memantau sosialisasi peraturan yang ada dari organisasi ini. Yang itu yang akan kita coba untuk pemberitahuan kita lebih luas, daya rangkul kita lebih luas, pendekatan kita juga lebih intensif. Itu yang akan kita coba. Apa yang sudah dilakukan untuk ke bawah, turun langsung untuk mengantisipasi hal seperti itu? Sebetulnya dengan mengangkat koril itu adalah menunjukkan bahwa kita mencoba menjaring masa-masa pencinta Persija supaya mereka lebih gampang, lebih mudah karena pendaftaran itu bisa lewat dekat rumahnya. Kalau kita terpaku pada sekretariat pusat mungkin yang dari Bekasi jauh, yang dari Bogor jauh, makanya kita buka. Tapi mungkin mereka masih belum terjangkau ya, itu yang akan kita kejar. Maaf nih, ini agak jauh soalnya. Ini gimana sih awal perseteruan dari The Jack seperti itu? Awalnya sepertinya banyak mungkin bocah-bocah sekarang asal masuk The Jack atau mungkin
Oh, musuhnya Viking. Itu awalnya sebenarnya terjadi seperti apa sih? Ya sebenarnya dulu kita sama Viking dulu di Bandung tuh banyak unit supporter. Viking itu mungkin bukan yang terbesar. Dulu di situ ada balap Persib, ada Stone Lover, ada Jurik gitu. Nah, ketika mereka tahun 2000 putaran kedua itu mereka datang ke Jakarta, kita sambut. Nah, sempat ada sedikit gesekan tapi akhirnya berakhir dengan bagus. Pulang dinyanyikan lagu-lagu Halo Halo Bandung. Nah, kemudian mereka mencoba mengundang kita ke sana. Viking mencoba mengundang kita ke sana, menerima kita sebagai rasa terima kasih karena disambut di Jakarta. Cuma ya sekali lagi karena ternyata di sana banyak unit supporter dan akhirnya rombongan kita terkena perlakuan yang kurang simpatik hingga akhirnya kita nggak bisa masuk dan 2 orang anggota saya waktu itu ada luka-luka. Ya, akhirnya seperti bola panas bergulir makin besar dan sehingga akhirnya muncul kaos-kaos yang rasis, lagu-lagu yang rasis. Alami aja akhirnya makin lama ketika melibatkan banyak orang. Banyak sekarang anak-anak yang nggak pernah ketemu Viking, nggak pernah tahu kejadian, tapi total menganggap Viking lucu aja. Bagi saya ini udah di luar batas. Nah, mudah-mudahan ini bisa dihentikan. Waduh, jatuh dunia ya, nggak tahu ya. Saya nggak terlalu mantau ini, cuman saya pernah diwawancara. Saya lupa itu tapi kontributor dari salah satu majalah ultras di Eropa. Terus kemudian film kita yang dibuat oleh Andi Batia Yusuf itu sempat beredar di Eropa, sehingga akhirnya beberapa teman dari Inggris, salah satunya Anthony yang sempat nonton di sana dan kemudian kita jadi kenal. Terus kemudian salah satu anggota kita juga pernah membuat tulisan di salah satu magazine supporter Jerman. Tapi apakah itu bisa dibilang prestasi saya nggak tahu karena jujur kita diriin The Jackmania bukan mikirin yang itu kita diriin The Jackmania gimana caranya supaya Persija dapat support yang luar biasa sehingga spiritnya luar biasa untuk bisa menjadi yang terbaik. Itu aja sih. Untuk Persija gimana nih musim ini? Kita terakhir ya pertandingan terakhir triple winner lah, 3 menang beruntun. Iya, alhamdulillah ada perbaikan lah. Ya walaupun pertama awal kita mengecewakan, tapi alhamdulillah pelatih bisa menemukan formula baru. Mulai dari rotasi pemain, kemudian karena pemain-pemainnya juga yang tadinya kayak Ramdhani, BP ini yang lebih banyak duduk, banyak cadangan sekarang dikasih kesempatan sehingga pola permainan berbeda. Pola permainan berbeda dan ternyata ini lebih hidup. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Tapi satu waktu permainan ini pasti akan membaca juga. Jadi pelatih harus punya kiat-kiat bagaimana melakukan rotasi pemain, bagaimana melakukan rotasi sistem sehingga akhirnya Persija tetap bisa gagah ngikutin kompetisi di Liga Indonesia ini. Targetnya dari Bung sendiri Persija? Saya apa ya? Juara mungkin? Kalau juara semua pasti beringin juara. Tapi saya nggak pernah nggak tahu ya, mungkin karena saya terlalu cinta sangat dengan Persija. Jadi kebahagiaan yang paling utama dengan Persija adalah ketika saya bisa nonton Persija, bagi saya itu kebahagiaan yang paling luar biasa. Sampai nggak kepikir apakah juara atau apa saya nggak. Tapi kalau bisa juara berarti membahagiakan anak-anak saya, anak-anak Jackmania itu jauh lebih baik dan rasanya tuntutan itu wajar karena kita ibu kota. Ibu kota itu kita pernah punya prestasi 10 kali juara satu waktu tim yang ada di federasi. Rasanya mengembalikan itu, tuntutan mengembalikan itu semua rasanya bukan suatu tuntutan yang terlalu membebankan. Jadi harus disikapi dengan bijak oleh manajemen. Tuntutan ini harus jadi motivasi. Itu aja.